harus diwaspadai sebagai perang neokortek, seperti yang disampaikan oleh Sayyidiman Surya Hadi Projo, mantan Gubernur Lemhanas, dimuat di Kompas 10 September 2012. Jadi perang neokorteks ini yang kayaknya sedang terjadi di Indonesia, dan salah satunya lewat ya begini tadi, ada pengalihan lewat orang yang melecehkan Allah. Penistaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan umat Islam, harus diwaspadai. Penistaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penistaan kepada Al-Quran, penistaan kepada agama Islam harus diwaspadai sebagai perang neokortek, seperti yang disampaikan oleh Sayyidiman Surya Hadi Projo, mantan Gubernur Lemhanas, dimuat di Kompas 10 September 2012, yaitu tentang istilah perang neokortek. Perang neokortek ini perang tanpa menggunakan kekerasan, tanpa senjata pemusnah massal. Perang neokortek ini perang dengan kemajuan pengetahuan teknologi, khususnya biologi dan psikologi. Dengan biologi dan psikologi ini berkembanglah perang neokortek, di mana perang neokortek ini untuk menundukkan manusia, khususnya bagian otak yang namanya neokortek. Jadi otak manusia yang bagian neokortek itu ditundukkan. Dengan tunduknya itu maka sekaligus kekalahan. Pemimpin negara diserang dengan neokortek, maka pemimpin negara ini tunduk dengan asing. Pejabat-pejabat negara diserang dengan perang neokortek tanpa senjata, akhirnya tunduk menyerahkan aset negara, menyerahkan kekayaan negara, menyerahkan sumber-sumber kekayaan alam yang ada di suatu negara diberikan kepada asing, dan orang asing masuk neo-imperialis menjajah di sebuah negara karena pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang ada di negara itu telah kalah dengan perang neokortek. Dengan apa perang neokortek itu? Dengan mengalahkan bagian khusus otak yang bernama neokortek. Dengan apa? Di antaranya dengan suap. Jadi disuap, ideologinya hilang. Begitu disuap, agamanya hilang. Begitu disuap, keulamaannya hilang. Begitu disuap, ahli sunnah wal jamaahnya hilang. Begitu disuap, pemahaman terhadap Al-Quran hilang. Begitu disuap, ibadahnya hilang. Ini perang neokortek. Nah, jauh dari keyakinan kepada Tuhan jika masyarakat miskin diserang dengan neokortek, ditanamkan benci kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut umat Islam. Nah, kemudian perang neokortek bisa terjadi hujatan kepada agama, hujatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, as-sunnah, syariah, supaya apa? Ulama-ulama ini konsentrasi bereaksi kepada mereka dan tidak ada ujung dan sampai melelahkan. Akhirnya ulama-ulama ini tidak membagi tugas. Siapa yang ditugaskan ulama mengkanter mereka, dan siapa ulama yang ditugaskan untuk berdakwah. Nah, karena ini dilupakan, terjadi perang neokortek. Ulama-ulama yang ilmuwan, pemikir, cendekiawan, konsentrasi menghadapi
mengkanter mereka, menghadapi perang dengan mereka, dan melelahkan, akhirnya lupa dengan dakwah Islam. Di saat ulama-ulama ini konsentrasi menghadapi mereka yang menistakan agama Allah, tapi tidak membagi tugas, karena itu taktik mereka sebagai perang neokortek, ulama-ulama Islam ini melupakan tidak membagi tugas untuk dakwah. Akhirnya di saat yang sama, daerah-daerah tertentu terjadi pemurtatan, penetrasi yang mempengaruhi orang jauh dari agama Allah, mempengaruhi orang ingkar agama Allah, mempengaruhi orang itu murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulama konsentrasi kepada menghadapi mereka, tidak membagi tugas kepada dakwah, untuk dakwah. Dan sebagian ulama kalah dengan perang neokortek, yaitu dengan suap. Nah, maka para ulama Islam, para tokoh muslim dan para umat Islam bagi tugas siapa ulama yang mengkanter mereka, meluruskan akidah-akidah yang sesat. Dan ulama jangan sampai kalah dengan perang neokortek. Harus ada ulama muslim, dai-dai muslim yang difokus untuk dakwah. Dan harus ada lagi yang menjaga akidah di bawah. Nah, dan harus ada lagi yang mewaspadai penetrasi untuk merusak akidah umat Islam, untuk memurtadkan umat Islam, supaya kita tidak kalah dengan perang neokortek yang tanpa senjata. Amerika Serikat sendiri sudah menggunakan perang neokortek. Bahkan Hitler ditulis oleh Saidiman Suryo Hadi Projo di Kompas 10 September 2012. Hitler pada tahun 1938 berhasil menundukkan Austria tanpa kekerasan, tapi dengan perang neokortek. Jadi berbahaya sekali. Inilah yang bisa saya sampaikan ketika orang menistakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menistakan Islam, menistakan Rasulullah. Ulama membagi tugas. Ada yang menghadapi mereka untuk mengkanter dan meluruskan akidah, ada ulama yang berdakwah, dan ada lagi yang mewaspadai pemurtatan dan penetrasi merusak akidah umat Islam. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.